Oke, kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan besar suatu sudut. Suatu sudut itu dapat terbentuk apabila terdapat dua garis yang saling bersentuhan. Jika tidak bersentuhan meskipun dua garis, di sini tidak ada sudut yang terbentuk. Jadi harus ada dua buah garis yang saling bersentuhan. Nah, misalnya ini satu garis, kemudian ada satu garisnya lagi. Nah, pertemuan kedua garis ini akan membentuk sudut. Ini sudutnya, ini ya. Titiknya ini kemudian kita sebut sebagai sudut. Biasa dilambangkan dengan alfa. Jika ini misalnya O, kemudian ini A, ini B, maka terbentuk sudut AOB. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan besar suatu sudut dari jam itu. Nah, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Nah, ini yang ditanyakan ya. Kira-kira berapa besar sudutnya? Perlu kita ketahui bersama bahwa suatu sudut, satu putaran penuh sudut itu adalah 360 derajat. Derajat dilambangkan dengan bulatan kecil ya di atas. 360 derajat. Sementara jam, ini jam, kalau kita mau lihat, ini jam terdiri dari satu jam terdapat 12 ya. Ada 12 angka yang mengelilingi lingkaran ini. Dan itu sama besarnya, setiap bagian sama besarnya, berarti tinggal kita bahagi saja untuk menentukan berapa besar sudut masing-masing jam. Karena ada 12, maka tinggal kita bagi 360 dibahagi dengan 12. Maka kita dapatlah 360 dibahagi dengan 12 sama dengan 30. Oke, jadi besar satu jam ya, itu 30 derajat. Berarti kalau dia 2 jam, ini jam 2, berarti tinggal kita kali saja. Berarti kalau dia jam 2 tinggal kita kalikan saja. 2 dikali dengan 30 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti besar sudut yang terbentuk pada jam 2 ini adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 03.25. Oke, ini akan kita tentukan berapa besar dari jarum detik ke jamnya ini ya, berapa derajat kemudian dari jamnya ke menitnya itu. Oke, perhatikan jarum menitnya itu ada 60 menit ya, ada 60 menit, sedangkan jamnya ada 12. Berarti kalau dia 3 jam kemudian 25 per berapa? Per banyaknya menitnya 60. Bisa diperhatikan, ini kan 3 jam, kemudian detiknya itu 25 menit, sedangkan jumlah garisnya ini sebanyak 60, berarti 3 25 per 60. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal mencari. Kita sederhanakan, kira-kira berapa derajat ini sih? Oh, gampang saja. Oke, perhatikan. Berarti jam 3 lewat 25 per 60. Nah, ini kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 30. Nah, kok 30? Ingat tadi bahwa setiap 1 jam 30 derajat. Oke, berarti tinggal kita kali masuk saja. Berarti tinggal 3 kali 30, kemudian 3 kali 30 derajat tambah dengan 25 per 60 kali dengan 30. Berapakah? Nah, 3 tadi dikali dengan 30 ya. 3 kali 30 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian ditambah dengan 25 per 60 kali 30
Itu kan 25 kali 30 per 60 itu hasilnya 12,5. Maka tinggal kita tambahkan. Didapatlah hasilnya 102,5 derajat. Nah, ini baru bagian yang ini tadi, bagian sudut A-nya itu, sudut A. Nah, sudut B-nya berapa? Ya, perhatikan sudut B-nya ini kan angka jarum detiknya itu berada pada angka 12, jarum menitnya angka 5. Berarti ada 5 garis terlewatkan tinggal. Berarti itu kan 5 tadi, arah jarum jam berarti 5. Kita kali dengan 30 derajat sama dengan 150 derajat. 150 derajat itu yang mana? Ya, kita lihat itu 150 derajat masih dari sini, dari yang jarum merah ke sini, ke 5, dari 12 ke 5. Tapi yang ditanyakan berapa B-nya? Nah, berarti tinggal kita kurangi saja 150 derajat kurang dengan 102 derajat, 5. 102,5 derajat hasilnya sama dengan 47,5 derajat. Nah, kira-kira begitu. Jika ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan di grup ya. Jadi saya ulangi penjelasannya. Kita cari dulu satu-satu ya. Kenapa 30 yang selalu jadi patokan? Sudah kita hitung tadi bahwa 30 derajat itu berasal dari besar masing-masing setiap jam. Oke, nah sekarang kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Oke, sudut itu ada banyak macam. Saya akan coba tarik garis. Nah, kemudian saya tarik garis berikutnya. Kalau saya tarik lurus tegak lurus seperti ini namanya sudut siku-siku. Besarnya itu 90 derajat. Nah, jika kurang dari 90, misalnya begini, ini namanya sudut lancip. Jadi bisa begini, pokoknya ukurannya itu lebih kecil daripada sudut siku-siku, atau lebih kecil daripada 90 derajat. Ini namanya sudut lancip. Sementara jika lebih dari 90, nah ada beberapa kategori. Jika dia lurus seperti ini namanya sudut berpelurus, besarnya 180 derajat. Jadi sudut lurus 180 derajat. Jika di antara 180 derajat dan 90, nah seperti ini, seberapa saja ya, di antaranya ini namanya sudut tumpul. Oke, bagaimana jika di bawah? Jika lebih ke bawah, maka ini sudah dikatakan sebagai sudut refleksi. Bisa ada batasannya sampai di sini ya. Di sudut refleksi, sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Nah, ini sudut ini namanya sudut siku-siku. Kemudian ini sudut lancip, sudut tumpul. Kemudian di sini refleksi di bawahnya. Oke, demikian penjelasan kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang telah diberikan. Hitung sudut terkecil dari jarum jam berikut ini: 430, 720 dan 0512. Demikian, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.